Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami akan membahas topik yang lagi viral ya, terkait adanya peristiwa penganiayaan terhadap seorang yang bernama David. Ya. Ini viral sekali setelah kasus pembunuhan Brigadir J selesai. Kasus ini yang sekarang jadi viral. Ya, penganiayaan Kristalino David Ozora yang berumur 17 tahun atau David menjadi sorotan yang sekarang beredar luas di media sosial dan menjadi perbincangan publik pada akhir-akhir dari minggu kemarin sampai minggu ini juga. Dan ternyata pelaku yang menganiaya David adalah seorang yang bernama Mario Dandi Satrio yang berumur 20 tahun. Penganiayaan dilakukan oleh Mario Dandi Satrio dilakukan secara sadis, ya, karena berdasarkan keterangan yang digali kepolisian, pada saat penganiayaan tersebut, Mario Dandi bahkan menginjak kepala dari David yang sudah terkapar dan tidak berdaya. Yang sangat dikagetkan oleh peristiwa dari penganiayaan ini dikarenakan ternyata Mario Dandi Satrio adalah merupakan anak pejabat atau anak pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak yang menduduki sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta II. Kronologis penganiayaan David berawal saat David tengah bermain di rumah temannya di kawasan Pesanggerahan. Korban kemudian mendapatkan pesan dari mantan pacarnya yang mengaku ingin mengembalikan kartu pelajar. Korban lantas mengirimkan lokasi rumah temannya tersebut untuk bertemu. Setelah dikabari dan setelah sampai pada tempat tujuan, korban pun keluar dan melihat ada sebuah mobil Rubicon berwarna hitam telah terparkir dekat dari lokasi tempat dari korban. Dan di dalam mobil tersebut ada 4 orang. Dalam pertemuan tersebut, korban diajak ke sebuah gang kosong dan langsung dianiaya. Dan akibat penganiayaan tersebut, David mengalami luka serius di wajah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bahkan dari berita yang kami dapatkan sampai minggu kemarin, kondisi David dalam keadaan koma atau tidak sadarkan diri. Tapi
per hari ini, menurut info yang kami dapat, kondisi David sekarang sudah berangsur-angsur membaik. Yang menjadi sorotan publik dari peristiwa ini yaitu Mario Dandi Satrio, ya, atau pelaku penganiayaan, kerap sekali pamer harta di media sosial, sehingga publik merasa geram karena Mario Dandi merupakan anak pejabat pajak yang dilarang sebenarnya untuk pamer harta. Ya, setelah peristiwa ini, kendaraan dari Mario Dandi itu menjadi sorotan oleh publik. Setelah peristiwa ini, Mario Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara sang ayah, yaitu Rafael, sudah dicopot dari jabatannya. Setelah dicopot, Rafael membuka suara terkait dengan mobil Rubicon yang dipakai oleh Mario Dandi dalam peristiwa penganiayaan tersebut. Ya, menurut Rafael, mobil Rubicon yang dikendarain oleh Dandi itu bukan miliknya. Ini menurut dari ayahnya, ya. Begitu juga Harley Davidson, motor Harley Davidson yang sering dipamerkan oleh Mario Dandi, menurut ayahnya, ya, Rafael mengatakan itu bukan milik dia. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Dandi, menjadi perbincangan publik setelah anaknya Mario Dandi Satrio menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan ini. Selain karena anaknya sebagai tersangka, Rafael juga disorotin lantaran memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Sedangkan berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, didapati bahwa sebagian besar harta kekayaan Rafael berupa tanah dan bangunan. Dirinya tercatat memiliki aset tanah berjumlah 11, ya, dan bangunan dengan total nilai mencapai 51,93 miliar rupiah. Kalau dibandingkan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo dengan atasannya, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang biasa mengatur keuangan negara selama menjabat sebagai bendahara negara, ya, ternyata harta kekayaan Sri Mulyani yang tercatat di LHKPN sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 mencapai 58 miliar rupiah lebih. Hal ini beda tipis dengan Rafael Alun Trisambodo yang tadinya kita telah beritahukan mempunyai kekayaan 51,93 miliar rupiah. Bayangkan aja, seorang Rafael yang menjabat sebagai eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak mempunyai harta kekayaan 51,93 miliar. Kalau dilihat dari gaji dan tunjangan kinerja, ya, yang kami
dapatkan tunjangan gaji dan tunjangan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diklasifikasikan menjadi beberapa. Ya. Ada pejabat struktural itu diklasifikasikan menjadi 4. Yang paling tinggi itu peringkat jabatan 23 dengan gaji dan tunjangan 81.940.000 rupiah per bulan. Selanjutnya peringkat jabatan 22 dengan gaji sebesar 72.522.000 rupiah per bulan. Peringkat jabatan 21 dengan gaji dan tunjangan kinerja sebesar 64.192.000 rupiah. Sementara peringkat jabatan 20 dengan gaji dan tunjangan kerja sebesar 56.780.000 rupiah. Bayangkan kalau kita menghitung, kita anggap tadi Rafael Alun ya mempunyai peringkat jabatan 23 dengan gaji 81 juta dan tunjangan kinerja ya 940.000 rupiah per bulan. Kalau kita kalikan 12, berarti 1 tahun orang tua dari tersangka mendapatkan 983.280.000 rupiah. Itu belum pengeluaran biaya rumah tangga. Ya. Kalau kita kalikan ini, dia bekerja di perusahaan di Direktorat Jenderal Pajak selama 30 tahun, kita anggap 30 kali 30. Berarti harta kekayaannya kalau dia nggak makan ya, nggak minum, itu sekitar 24.498.400.000 rupiah. Baru 29 miliar dengan masa kerja 30 tahun. Ini kenapa bisa 51 miliar ya? Kita bingung. Ini sudah yang kita anggap tidak ada pengeluaran, tidak makan, tidak minum. Ya nggak mungkin nggak makan, nggak minum ya. Jadi dengan peringkat jabatan 23, gaji 81.940.000 rupiah kali 12 setahun kali 30 tahun, kalau sudah bekerja 30 tahun baru mendapatkan 29 miliar rupiah lebih. Ya, tanpa pengeluaran, tanpa makan minum, hanya mendapat 29 miliar. Ya, dari mana ini? Sementara menurut Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan, ya, menyoroti harta yang dimiliki pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang mencapai 56 miliar rupiah. KPK mengatakan harta Rafael ini tidak sesuai dengan jabatannya sebagai pejabat eselon 3. Ya, jadi ya kita berharap kepada KPK untuk memeriksa ya pegawai-pegawai kantor pajak. Jangan pula pajak dari masyarakat disalahgunakan. Ya, masyarakat yang kecil ditekan-tekan untuk bayar pajak. Yang besar nggak tahu entah kemana. Ya, kita berharap kepada KPK turun tangan, periksa semua pegawai kantor pajak, supaya ada rasa keadilan di masyarakat, agar
uang pajak yang di masyarakat itu yang disetor kepada negara benar-benar dipergunakan untuk pembangunan, bukan untuk memperkaya segelintir orang. Akibat gaya hidup pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang menjadi sorotan publik, buntut dari pamer harta dan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, anak dari ex pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sudah meminta seluruh pegawai Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak, agar lebih banyak memahami ajas kepatutan dan kepantasan. Dia menganggap masyarakat memiliki terkaitan kepercayaan dari tingkah laku para pejabatnya. Menteri Sri Mulyani mengingatkan agar pejabat Kemenkeu dan pegawai Ditjen Pajak untuk tidak memamerkan kemewahan. Kata beliau, rakyat akan marah bila ada pejabat yang memamerkan kemewahan. Ya pasti, karena gaji mereka tuh berasal dari pajak masyarakat yang dibayarkan. Ya, lain dengan swasta. Swasta kalau mau pamer kekayaan, ya, nggak ada masalah selama itu didapatkan bukan hasil korupsi atau bermain mata. Artinya swasta memamerkan kekayaan ya memang hasil jeripayanya. Tidak ada yang didapatkan dari negara. Bahkan kalau swasta memamerkan kekayaan, dari hasil kekayaan itu dia harus bayar pajak. Ya, jadi buat pegawai-pegawai negeri atau siapapun, oknum terutama yang masih mendapatkan gaji dari negara, ya jangan coba-coba pamer kekayaan lah. Karena gaji Anda tuh berasal dari pajak rakyat. Ya, kalau Anda sudah pensiun ya bolehlah, tapi kalau masih mendapatkan gaji dari negara, jangan pamer-pamer. Gaji saudara itu berasal dari rakyat yang membayarkan pajak. Dari peristiwa ini, Mario Dandi Satrio ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dan dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat. Ya, jadi Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Jakarta Selatan telah menetapkan saudara Dandi Satrio sebagai tersangka dan melanggar pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan subsidiar pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat. Apa bunyi dari pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014? Berbunyi demikian. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ya, kami mau menjelaskan di sini kenapa Kepolisian Metro Jakarta Selatan menetapkan Dandi Satrio dengan undang-undang tentang perlindungan anak, karena korbannya David itu masih berumur 17 tahun. Dalam undang-undang tentang perlindungan anak, usia 17 tahun masih dikategorikan sebagai usia
anak ya, belum dewasa. Pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 berbunyi demikian. Ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Ayat 2, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ayat 3, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Sementara pasal 351 KWP ayat 2 berbunyi demikian. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ya, kalau melihat pasal-pasal yang dikenakan oleh kepolisian Polres Jakarta Selatan, saya melihat ini unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Apalagi di pasal 351 KWP ayat 2-nya. Ya, mudah-mudahan dengan peristiwa ini, khususnya para pejabat Direktorat Pajak, ya, janganlah Anda memamerkan kekayaan sehingga membuat orang juga cemburu. Ya, ingat, gaji Anda itu berasal dari pajak rakyat. Kita berharap KPK segera turun tangan untuk memeriksa seluruh pegawai kantor pajak yang hartanya diduga tidak sesuai dengan jabatannya. Kita berharap bagi pejabat yang hartanya tidak sesuai bisa membuktikan dari mana kekayaan itu berasal. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Ya, tetap semangat. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum mensubscribe, silakan subscribe agar Anda terus terupdate dengan peristiwa politik dan hukum yang ada di Republik Indonesia ini. Kalau Anda mau komen, silakan, dan silakan juga share ke teman-teman Anda supaya teman Anda juga bisa bertambah ilmunya setelah menonton channel YouTube Fernando De Caprio. Karena channel ini channel yang mendidik, bukan channel-channel gosip seperti channel pada umumnya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.